Halo teman-teman Rangers, bersama saya Tio Yanwanto. Kali ini kita akan membahas tentang wilderness outdoor training. Saya ditemenin sama Baos. Nah ini Baos, kita akan membahas tentang kegiatan navigasi darat. Nah sebelum kita lanjut ke navigasi darat, kita mau tahu dulu nih Baos seperti apa. Nah kita tanya dulu Baos, ini sejak kapan mulai menekuni dunia petualangan, Bos? Sebenarnya petualangan yang dilakukan kayak di film itu sejak dari kecil lah. Oh, dari kecil ya? Cuma ya setelah ada, maksudnya secara sadar dan sengaja melakukan penjelajahan tahun 93 lah. Wah, tahun 93. Setelah masuk organisasi. Wah. Ya, itu baru sadar dan sengaja melakukan petualangan dengan ada diberi pengetahuannya. Kalau dulu boro-boro pergi-pergi aja kan ke Gunung Botol aja nih. Berarti itu awal mulanya ya, Bos? Terjun ya, terjun di dunia petualangan. Dari ya? kecil lah sudah. Dari kecil ya. Anak-anak sekarang nggak mungkin lah mau ini mengalaminya. Gitu. Wah, Baos nih udah lama banget. Berarti udah hampir berapa? Sekarang 2023, wah udah hampir 20 tahun lebih Baos ya. Takkan tidak semuanya dilakukan di luar ini. Oke, wah udah lama ternyata nih. Siap. Baos. Nah, Baos ini juga selain itu terkenal sebagai dewa api lah kalau orang bilangnya gitu. Dewa api. Ini tiba-tiba karena apa tuh Baos? Kok tiba-tiba bisa dibilang dewa api gitu? Orang lain yang menyebut ya. Orang lain yang menyebut ya. Mungkin ya. Setiap ada kegiatan, biasanya kalau saat tidak membuat api dekat dengan api lah. Jadi agak-agak identik mungkin itu juga. Tapi saya memang menyenangi lah. Memang perapian, api gitu. Okay. Dari kecil juga. Dari kecil juga? Iya. Ternyata dari kecil juga Baos semuanya berawal mulanya terus. Nah, sekarang nih Baos juga kan udah sering lah kalau kita lihat ngelatih yang namanya navigasi darat Baos ya. Nah, navigasi darat nih menurut Baos penting nggak sih buat kegiatan alam terbuka gitu? Dulu saya memang tahun 93 ya. Tidak secanggih zaman sekarang, sebenarnya posisi kita tuh dipegang ya. Di aplikasi-aplikasi keseharian. Bahkan alat-alat juga mudah didapatnya, mau cari kompas seperti apa, model mau yang sekali beli sekali buang ada ya sekarang. Kalau dulu wah boro-boro. Jadi saya tidak sulit lah. Banyak alasan dulu tuh, banyak alasan-alasan yang kadang sebenarnya hanya alasan saja. Petanya di mana sulit. Tapi kalau zaman sekarang kita tidak bernavigasi itu menurut saya sangat inilah terlalu mengada-ngada. Pentingnya navigasi darat kalau menurut saya secara global kita juga ya dituntut bernavigasi aplikasi-aplikasi kan ya. Izinkan lokasi itu kan hubungan dengan lokasi, dengan posisi kan. Ya. Semua yang kita pegang itu berhubungan dengan navigasi secara global. Berarti dulu tuh zaman Baos waktu terjun ke dunia petualangan dulu masih manual zamannya ya Baos ya? Kalau iya tadi sejak 93 saya masuk organisasi, baru di sana saya mengenal pentingnya bernavigasi. Itu kalau menurut saya kalau zaman sekarang tuh secara global dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Tapi secara lebih kecilnya manusia juga sebagai self rescue lah. Sebagai self rescue. Pertolongan ini paling kecil buat diri sendiri. Mengetahui posisi, apalagi bisa sampai mengkomunikasikan dengan orang lain. Saya berada di batu besar kan gitu ya kan. Batu besar di mana? Di mana gitu ya? kan? Ini pohon yang ada pohon besarnya, banyak pohon besar itu kan. Sebenarnya bisa diwakili betul. Dengan tadi bernavigasi. Bernavigasi ya? Ya. Wah, berarti navigasi ini sebetulnya ya zaman sekarang orang sudah bernavigasi lah, ngelihat Google Maps sebetulnya secara tidak sadar dia sudah bernavigasi Baos ya kalau sekarang ya. Ya, cuma saya catatan kemarin sempat bertanya ya, navigasi dalam kota itu diwakili dengan angka. Jadi kita terbiasa di kota, di daerah urban dengan nama-nama. Ya, mau pergi kemana nama. Begitu masuk ke daerah tidak bernama, mereka kelabakan karena jarang mengenal sampai ke koordinat, artinya angka koordinat. Wah, di mana ini? Jadi secara sadar mereka tuh melakukan navigasi, tapi untuk daerah-daerah yang tidak bernama tidak mereka kenal.
Jadi navigasi udah beda ya, navigasi di kota dengan navigasi di hutan itu beda. Meskipun sama-sama bernavigasi sebetulnya ya. Kita kesini aja kan klik nama ini sampai. Langsung keluar ya bos. Kalau sana nama gunungnya sampai ke gunungnya, tapi di mana kan? Nggak tahu gunungnya di mana ya sebetulnya. Belum ada namanya gunung juga jalan-jalannya. Bos, biasanya kalau di hutan, bos, alat navigasi yang dipakai itu apa aja, bos? Alat navigasinya? Tidak dapat dipungkiri, saya juga menggunakan alat-alat canggih. Itu sebenarnya mengulangi sense of ini ya, menginterpretasi bintang matahari. Tapi saya selalu membawa kompas, alat navigasi. Bahkan untuk di kota saya juga pakai. Kompasnya udah 2 ya? Betul. Manusia itu tadi punya kecenderungan lemah terhadap arah. Ya, betul. Coba saya uji ya. Arah utara mana sini? Kalau utara saya pasti ke sana. Tuh kan? Utara saya ke sana. Kebayang kalau kita tidak bawa alat navigasi ya? Bisa perang ya. Kemana utara? Utara yang benar adalah ke sana. Ke sana. Ya. Jadi tiap orang tuh apalagi seperti Tio kan baru datang ke sini, daerah-daerah bawah pasti kalau tidak sadar akan hal tersebut maka sadarlah mulai sekarang. Pasti bawa kompas kan? Cuma dibawa aja. Kalau saya di dalam kota pun pasti. Di daerah Gatot Subroto, utara saya selatan. Makanya saya selalu pakai ini, bersepeda. Ini takutnya menjauh, gitu. Bukan pulang, ini pergi. Berarti tadi alat navigasi itu ada yang Baos biasa bawa, ada kompas. Kompas, ini alat bantunya, romernya. Nanti ada romer. Ya. Terus peta ya, Baos biasanya. Peta-peta ya. Peta-peta pasti ya. Sekarang juga saya udah peta-peta inilah, tapi peta-peta digital ya. Peta yang biasa. Peta digital. Ya. Oke, berarti kalau peta itu ada berapa jenis nih, Baos? Kalau peta biasanya yang sering Baos gunakan gitu ketika di lapangan. Kalau saya biasa menggunakan peta topografi keluaran yang menerbitkan ya. Untuk Nasional Indonesia, BIG lah. BIG ya. Yang Badan Informasi Geospasial, dan itu gratis. Ya, Badan Informasi Geospasial. Gratis, tinggal download. Jadi nggak ada alasan lagi sulit dapat peta. Dimanapun bisa download dan gratis. Kemudian AMS dulu, tapi itu terbatas ya untuk Army Map Service tahun 62 yang terbaru untuk Indonesia. Dan data-datanya tuh ada di Perpustakaan Negara Australia itu. Waduh, jauh kita ngambilnya ke sana ya, Pak. Tapi tenang, dengan internet menghubungkan. Dengan internet memudahkan kita dapat peta itu ya. Braille. Oke. Wah, jadi itu tuh teman-teman, kita bawa peta tadi Baos nih udah terbiasa gitu, udah terbiasa pakai kompas, terbiasa pakai aplikasi Avanza, sekarang udah dipermudah sebetulnya Baos ya. Segala macam GPS pernah saya coba. Pernah nggak kejadian Baos ketika di lapangan nyasar gitu misalnya? Pernah. Sering gitu. Bahkan, tapi bukannya sadar sengaja ya. Dulu ya kebiasaan cukup jelek juga. Peta bawa untuk daerah lokasi, tapi jalan di belakang simpan aja dulu. Dikantongin. Kompas bawa, masuk. Tiba-tiba begitu mentok, ya di mana ya baru keluarin peta. Sudah sulit itu sebenarnya. Karena kita berada tengah-tengah seperti ini, terjunkan dari sebuah pesawat, datang ke tempat, di mana ini? Tidak tahu ya? Tidak tahu. Jadi itu memang bukan sengaja, kebiasaan dulu. Kebiasaan. Karena bawa peta ini, baru keluar peta, sulit-sulit. Ini. Lebih sulit memang tanpa perekaman seperti itu. Tapi alhamdulillah masih bisa lolos sampai sekarang. Masih bisa lolos. Peta. Berarti peta itu nyawa lah ya? Itu dulu saya sempat di pusat seumur hidup. Seumur hidup. Gara-gara membakar peta ya, dua anggota muda itu. Bikin perapian aja dingin ini. Pas ditanyakan petanya nggak ada, waduh. Sampai saya suruh berhenti. Sampai sekarang makanya peta tuh tertanam lah hal tersebut. Harus sudah kemana-mana pokoknya harus bawa peta aja ya? Peta digital, peta apapun, fotokopi pokoknya. Tapi sekarang peta udah enak ya Bos, udah berwarna. Kalau AMS dulu kan masih hitam putih lah ya. Sekarang berwarna. Udah update. Nah, itu udah memudahkan kita untuk belajar. Jadi nggak ada alasan lagi, dan itu penting tadi ya. Karena buat self rescue lah, minimal menyelamatkan diri sendiri, bisa memberitahu kepada orang lain, akan mempermudah. Mereka ya. Ya kalau kita, jadi cerita-cerita tersesat tuh sedikit lah. Memang ya. secara statistika ya, agak sulit kalau huruf S sama T bersambung. Kecelakaan di gunung tuh
lebih sedikit daripada kecelakaan di kota. Karena kegiatan juga banyak di kota ya. Kegiatan. Tapi jangan nambah lagi lah. Jangan Ada nambah kesadaran-kesadaran mengenai posisi itu. Saya kira harus lebih. Karena mudah kan. Ya, Semua tersedia, tinggal kesadaran tersebut bahwa kita tuh tadi ya, utara kita berbeda. utara kita berbeda, Tanpa betul. alat, betul. Ya. Kebayang tanpa alat ke hutan. Waduh, Ini begini kan. Itu bisa jadi bahaya tuh, bukan karena secara skillnya, tapi ini ya kan mengambil keputusannya ambil itu keputusan ya. akan lebih mudah dengan utara. Nah. Siap. Mana utara mana? Kalau nggak biasanya ngeliat matahari ya, Pak. Ya, gini matahari di mana nih? Wah, ketika matahari di tengah bingung dia Bingung. menentukan arah kan. Atau matahari ada dua? Ah, ini Mana? yang bahaya ini. Wah, ini seru Matahari banget. yang mana nih? Oke, berarti itu wah peta, kompas, dan itu juga peta yang kita gunakan harus bisa cara membacanya ya tentunya Betul. Bos ya. Nah, itulah. Nah, kayak baca koordinat dengan geografis dengan AMS sudah jelas beda. Betul. Pembacaan koordinat, kemudian pengeluarannya juga beda gitu ya. Nah, kalau baca koordinat itu berarti kan sangat penting sebetulnya Sangat Bos penting. ya. Sangat penting untuk setiap penggiat alam terbuka lah. Betul. Dengan dia bernavigasi, dia bisa baca koordinat itu suatu kewajiban ya. Oke, oke. Wah, ini seru banget nih ngobrol sama Mbak Os. Tapi Ini navigasi. kadang-kadang ini, Tio ya, orang tuh kalau mendengar kata navigasi itu berhubungan dengan satu kata, sulit. Sulit. Nah, Ya, kenapa ya? itu kenapa biasanya, Iya, Bos? karena beberapa ini kesimpulan dari beberapa orang ada banyak hitung-hitungan. Hmm. Dulu kan masih dihitung apa ya, Ya. tapi setelah ditelaah ya ternyata ada kita ambil yang paling mudahnya dulu. Hmm. Hitung-hitungan wakili dengan peralatan, alat-alat juga bisa menghitung sendiri. Ya. Kalau hitung-hitungannya lebih dari 1 juta, wah udah aja kalkulator lah. Kalau dulu kan, Coret-coret ya. ya, Bang? wah, hitung-hitungan tuh sebenarnya hitung-hitungan di navigasi paling kurang dari 180 tambah. Ah. Lebih kurangi gitu Kurangi, kan. ah. Atau sudut-sudut inklinasi deklinasi lupakan dulu itu. Lupakan Kita dulu. tidak akan belajar dulu seperti itu mah bagian yang inilah akurasi dan presisnya tinggi. Seperti menembakkan meriam ya rudal antar benua baru Wah. itu dihitung ya. Baru dihitung ya, Bos Iya. ya. Wah. Kalau kita dari sini ke situ malah Ini dia navigasi, Bos. Saya jadi keinget sebetulnya. Kalau soal peta, kita kan di Indonesia nih kebagi dua ya, dilewati sama jalur Katulistiwa Ya, sebetulnya betul. ya. Kita kebagi dua antara utara Utara dan dengan selatan. selatan. Nah, itu pembagiannya gimana itu, Bos? ya itu mah alam yang ngebagi sebenarnya. Alamnya yang ngebagi ya, cuman Nah, kita menentukan gitu ya. Karena akan Indonesia punya batas ininya. Hmm. Batas astronomis atau Batas ya apa? batas ininya mulai dari 90 derajat timur semua kan Indonesia. Timur. Kemudian ada di sebelah utara Katulistiwa dan sebelah selatan Katulistiwa. Katulistiwa. Iya. Oke. Tapi Indonesia berada di bagian timur semua. Bagian Tidak ada yang timur. bagian barat. Tidak ada bagian barat, Barat, ya. iya. Oke, nah itu tambah lagi nih. Indonesia jangan lupa dilewatin sama garis Katulistiwa ya, Pak ya. Oh, itu berkah itu. Wah, iya tuh. Santai, hangat, matahari sepanjang tahun. Wah. Subur. Kalau Baos pernah pakai apa? GPS, Baos? Yang Kalau handheld sekarang- pernah, handheld yang pernah. aplikasi ini juga pernah. Aplikasi pernah. Yang aplikasi Android gitu pernah. Hmm. Untuk kerja ya, untuk Untuk misalnya kerja. untuk penjelajahan pernah. Tapi tetap karena itu ketergantungan terhadap baterai. Nah, pasti ada kekurangan Ya, dan betul. kelebihan gitu ya, Pak. Kalau untuk latihan ini yang utama. Pakai Aplikasi cadangan. aplikasi Ya, cadangan. cadangan itu. Tapi dengan kita membawa aplikasi itu memang ada rasa percaya diri. Hmm. Jadi kalau mau latihan lepas dulu lah. Nah. Biar kita tetap ini secara psikologis tertekannya di mana. Jadi ada tantangannya Ada ya, Pak? tantangannya. Kalau ada ini tuh cenderung santai Jalan. kan. Ada inilah. Jadi kita sudah kalau mau latihan mah tingkat kesulitannya kita tambah lah. Ah. Karena kita kan latihan mah aman, ya. Aman. Sudah tahu lokasinya di mana. Sudah tahu lokasi dan di mana sebetulnya Iya. ya kalau latihan. Nah, Betul. ini kan sebetulnya GPS sama kompas sama baca koordinat secara manual ini memang punya kelebihan dan Betul. kekurangan masing-masing. Apalagi dengan GPS kita Betul. ada daya nah yang namanya Betul. baterai di situ ya, Bang. Makanya siapkan power bank yang bisa tahan 2 tahun. misalnya. Lama banget 2 tahun nih. Yang kemana? Bawanya gimana? Iya, itu. Itu. Aduh. Kemudian ada apa lagi, Bos, navigasi itu? Selain peta tadi, kompas, terus ada rumor. Itu sebenarnya yang navigasi analog manual itu banyaklah alat-alat. Dulu saya pernah bawa juga altimeter. Oh, altimeter. Alat pengukurnya, protraktornya, ya ada yang busur berbentuk busur, ada yang 360 derajat.
Penggaris juga termasuk alat. Penggaris Iya. ya termasuk. Bahkan untuk darurat-darurat, banyak yang bisa kita gunakan untuk sebagai penunjuk arah yang mewakili kompas, seperti kompas bekerjanya. Sampai ke darurat-darurat juga sebenarnya harus dipelajari ya. Dipelajari ya. Siapa tahu ya Eh, faktor X itu ada. Oke, nggak menutup kemungkinan Tidak itu ya. menutup kemungkinan. Makanya tadi harus bisa lah untuk sebagai penggiat. Paling nggak kita tahu skillnya yang namanya bernavigasi ya Betul. sebetulnya Baos ya. Iya. Karena selain itu juga kalau ada kebencanaan juga kan kita tetap butuh yang namanya Betul. navigasi ya Betul, Baos betul. ya. Harus ormet segala Iya. macam gitu ya. Wah, nih Baos pengalamannya luar biasa sekali nih Baos. Sudah di luar kepala tentang navigasi gitu ya. Di luar kepala itu harus baca lagi gitu. Harus baca. Kalau di dalam kepala tinggal mengungkapkan. Selain itu apa lagi Baos? Navigasi itu tadi. Ya kalau saya pesan aja nak, karena ada kemudahan-kemudahan dan ada kebutuhan kita, apalagi para penggiat ya, bahkan Penggiat yang ya. bukan penggiat juga navigasi itu perlu kan? Penting ya Baos Ya ya. apalagi ya kita ke daerah-daerah remote yang tidak bernama, memang penting lah. Minimal secara sadar menggunakan navigasi ini, navigasi aplikasi, navigasi handphone lah. Navigasi handphone ya. Lebih baik juga ini karena tidak tergantung dengan daya baterai. Lebih baik inilah. Tapi memang ada proses. Ada proses, betul. Tapi bisa lebih lama kalau kita membuka pikiran kita bahwa navigasi itu menyenangkan. Jangan dibilang sulit ya. Sulit. Tapi Ganti mindsetnya aja, dibilang, oh menyenangkan. Menyenangkan. Mudah. Mudah. Buka aja dulu kan. Ah. Belum masuk ke pintunya sudah balik kanan. Wah. Buka dulu pintunya, ngobrol-ngobrol dulu navigasi. Santai, navigasi Ini mah dulu. baru megang ini. Navigasi. Wah, sudah Sudah. takut duluan ya. Duluan. Buka dulu Oke. pintunya. Wah, ini nih teman-teman Rangers, navigasi ternyata banyak ya, Baos ya. Ya, Dan sebetulnya butuh jam terbang gitu. Untuk bisa navigasi, orang nyasar ya pastilah. Namanya Pasti. orang belajar kita udah Belajar ya. pastilah nyasar gitu ya. Sekelas Valentino Rossi aja juara dunia masih jatuh ya Baos. Iya. Gimana kita main di hutan gitu. tapi dengan navigasi nyasar juga bisa tahu jalan keluar. Jadi tahu jalan keluar ya. Jalan keluar. Jangan lupakan ya, ini navigasi ini akan menolong. Oke, Baos, navigasi. Waduh, navigasi. Kayaknya saya harus belajar banyak sama Baos ini tentang navigasi ini. Baos sudah pengalamannya luar biasa sekali untuk navigasi sebetulnya gitu. Nah, kegiatan alam terbuka, skill, terutama skill navigasi, itu harus dilatih terus ya Baos ya. Kalau bisa kalau saya pernah baca bukunya, kalau kamu mau lebih pintar lagi, lebih jago lagi untuk bernavigasi, bukan jago ya, tapi lebih paham lagi, perbanyaklah turun ke lapangan. Betul. Gitu ya Baos kira-kira. Ya, Perbanyak turun ke lapangan, belajar di lapangan langsung ya Baos ya. Bukan hanya soal teori berarti Betul. kan navigasi ya. Wah. sebenarnya dengan kemudahan mendapatkan peta sekarang di sekitar rumah kita juga ya. Memang untuk daerah urban, perkotaan atau perubahannya terlalu signifikan lah. Datanglah ke pinggir-pinggir pedesaan. Pinggir pedesaan. Yang masih perubahan-perubahannya dekat-dekat saja masih bisa kita terutama mengenali bentang medan itu. Oh ini yang mana? Gitu kan. Jadi tahu ormet dulu ya Ormet Baos ya. dulu. Oh ini ada Bisa lah. pertigaan, punjakan. Nah itu dia tuh. Sungai baru apalagi kalau di kota ya Baos ya. Jadi orang berpikir navigasi itu harus ke ini dulu. Hmm. Ya di tempat-tempat yang sering kita kunjungi baru. Oke. Baos sebenarnya navigasi Baos nih kalau ke petualangan. Mungkin Baos pengalaman udah banyak. Paling lama berapa hari atau mungkin berapa bulan bernavigasi dalam hutan nih Baos? Ya ada pernah sampai 2 minggu lebih lah. 2 minggu lebih. Dua minggu lebih lama. Jadi itu navigasi bukan hanya secara teknis, tapi pikiran juga. Stamina tubuh sudah kendor gitu ya. Pikiran di gini aja mudah marah gitu ya. Sudah berbeda bernavigasinya, tantangannya sudah lain. Tantangannya sudah makin meningkat. Bukan sebetulnya. secara teknis lagi, ini itu di mana gitu, tapi ada juga dengan hubungan dengan teman, human skill lah Human istilahnya. skill-nya ya. Ya naik juga gitu, harus dinaikkan gitu. Bahwa kesadaran kita tuh bukan hanya navigasi, lelah juga dihitung itu. Malas buka peta, aduh ada itu pernah itu kejadian. Kalau lapar udah malas ya, Bos. Udah susah berpikir mungkin lapar ya. Ngegegel. Utaranya akan salah terus. Salah utaranya. Ke sini terus. Nah, menurut Baos nih, medan di
Indonesia, terutama gunung, yang paling mungkin nggak sulit ya, mungkin peningkatan grade-nya semakin lama semakin naik, itu di mana bos? Gunung mana tuh? Ada beberapa tingkat kesulitan itu berhubungan dengan ketinggian tuh, dengan udara, dingin, dan bentuk medannya. Bentuk medannya. Kononnya saya juga ada beberapa tempat yang belum saya kunjungi, tapi sangat teknikal, ketika harus diselesaikan dengan kemampuan teknis yang lain. Oh, dibantu sama kemampuan. Ya, selain ketinggian, udara, selain hawa dingin, juga medannya sulit. Karsten katanya, konon ya. Oh, Karsten siap. Ajak nanti saya ke sana ya. Wah, siap. Nanti kita ke sana sama orang Baos. Oke. Wah, ini Rangers, Baos nih pengalamannya sudah banyak sekali dari tahun 93. Mudah-mudahan ini jadi menambah pengalaman teman-teman Rangers juga. Dan Baos ini sudah, ya ibaratnya sudah jadi guru saya juga sebetulnya untuk bernavigasi. Untuk teman-teman, mungkin nanti kalau mau yang tahu lebih dalam tentang apa itu navigasi, nanti kita tunggu di tanggal 23 sampai 26 kegiatannya di kawasan Telaga Warna Bogor. Nanti teman-teman bisa ketemu juga sama Baos, nanti bisa tanya-tanya juga sama Baos tentang navigasi itu apa sih gitu. Atau mungkin ada yang penasaran tentang navigasi. Nah, kita tunggu di tanggal 23 sampai 26 Februari 2023. Oke, mungkin dari Baos ada pesan-pesan yang lain, Baos? Kayaknya sudah tertumpah semua. Sudah keluar. Ya. Jadi kalau saya pesannya secara sadar dan sengaja kita pelajari navigasi untuk keselamatan diri kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Baos atas ilmunya. Siap. Siap. Oke. Terima kasih.